Ya, kita sedang membicarakan tentang orang tua yang toksik. Kadang-kadang kita mesti mengakui ada orang tua yang toksik yang menggunakan ayat Alkitab untuk melanjutkan ketoksikannya kepada anak-anak, memanipulasi anak-anak tanpa sadar. Nah, biasanya ayat yang dikasih itu adalah ayat di dalam firman Tuhan, yaitu salah satu di antara Pentateuch atau 10 hukum. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Orang tua bahkan juga menggunakan ayat di Efesus pasal yang ke-6, misalnya ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi orang tua itu kadang-kadang saya mendengar dalam pelayanan menggunakan istilah papa dan mama ini adalah wakil Tuhan, karena itu kamu harus taat sama papa dan mama. No excuse apapun alasannya, karena orang tua adalah wakil Tuhan. Kamu melawan orang tua, maka kamu melawan Tuhan. Hal ini patut disesalkan, karena seharusnya kita tidak memahami firman Tuhan dengan cara yang demikian. Orang tua seharusnya tidak memanipulasi anak-anaknya dengan cara taat pada orang tua, itu harus karena itu adalah cara taat pada Tuhan. Tentu saja tidak. Dalam hal yang paling sederhana atau logika berpikir kita, tentu saja orang tua dalam segala preferensinya, anjurannya, bahkan perintahnya bisa saja berlawanan dengan kehendak Tuhan. Karena toh orang tua tetap adalah manusia. Sama halnya dengan misalnya firman Tuhan mengatakan taat pada pemerintah. Tentu taat pada pemerintah ini dalam konteks di mana pemerintah menjalankan hukum dan undang-undang. Tetapi kita tahu bahwa dalam produk hukum dan undang-undang ada saja misalnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya ada undang-undang yang melegalkan perjudian atau tempat hiburan malam yang kita tahu identik dengan pemuasan hawa nafsu dan banyak hal yang tidak berkenan, begitu ya. Nah, apakah berarti orang Kristen kemudian taat pada pemerintah lalu kemudian karena itu legal oleh undang-undang lantas bebas dilakukan? Tentu tidak demikian. Jadi maksudnya adalah orang Kristen seharusnya tetap memelihara integritasnya. Ketaatan kepada Tuhan itu adalah yang pertama. Jadi ada semacam hierarki, begitu ya. Jadi taat kepada orang tua itu ada dalam batas koridor mentaati Tuhan. Dan tentu saja kita tidak boleh mengambil pretensi bahwa orang tua selalu perintahnya berlawanan dengan Tuhan. Kita mengambil satu perspektif bahwa orang tua tentu saja ingin yang baik pada anak-anaknya. Tetapi bisa jadi apa yang baik dalam perspektif orang tua bisa jadi keliru. Karena misalnya kurang informasi, atau misalnya orang tua punya preferensi yang salah, atau tidak sesuai dengan zaman, yaitu bisa saja terjadi. Jadi ayat ini tidak dipahami sebagai taat secara absolut, tetapi ayat ini dipahami sebagai hai anak-anak, hormatilah mereka sebagai pribadi yang dipercayakan Tuhan untuk membesarkan kita. Taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua itu adalah hal yang harus. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus taat absolut ketika orang tua memerintahkan sesuatu yang bisa jadi keliru, atau orang tua menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai kebenaran firman Tuhan. Karena itu memang kita harus berusaha untuk tetap bijaksana. Tetapi jika pertanyaannya begini kan, bagaimana misalnya orang tua saya menginginkan sesuatu yang keliru, sedangkan saya sebagai anak, bagaimana saya harus menyikapinya? Ya tentu saja kita harus berusaha untuk memberikan pengertian kepada orang tua kita. Dan bisa jadi orang tua kita menerima. Kalau menerima pengertian yang kita berikan, ya bersyukurlah dia bisa menerima. Tapi jika misalnya orang tua tidak bisa menerima, maka kita pun jangan jadi anak yang langsung mau ngelawan. Kita harus berusaha untuk menjadi pendamai. Ingat bahwa Tuhan menginginkan kita untuk membawa damai, bukan mau berantem dengan semua orang. Saya berharap teman-teman mungkin kalau misalnya ada kesulitan bisa membagikan juga di aplikasi Hello God. Nah, di situ kita akan sama-sama bisa mendoakan teman-teman.